Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh yang berbahagia ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 243 halaman 39, Al-Baqarah ayat 243, dan ini kita memasuki hizb yang kelima. Surat Al-Baqarah ini menempati urutan yang terpanjang ya, sampai 5 hizb lebih itu. Untuk sementara pembahasan tajwidnya kita lewat dulu ya, karena ini cukup panjang ya, 2 ayat. Ikhwatu iman arsyadakumullah, di Al-Baqarah ayat 243 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, semula khitab ayat ini atau perkataan ayat ini itu ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah ungkapkan dalam bentuk istifham ya. Dalam bentuk istifham itu artinya dalam bentuk pertanyaan. Di sini Allah mengajak Rasulullah khususnya dan umumnya kepada kita semua untuk memperhatikan ya, untuk merenungkan atau untuk mentafakuri apa yang hendak Allah firmankan di dalam ayat ini. Alam, A-nya itu hamzah istifham itu kan. Hamzah istifham itu hamzah yang berfungsi untuk meminta pemahaman. Sering disebut dengan hamzah yang punya tugas untuk mengajukan pertanyaan ya. Karena salah satu cara untuk mendapatkan pemahaman itu dengan cara bertanya. Jadi A apakah, lam tidak gitu. Jadi kalau digabung alam apakah tidak, atau kalau disingkat tidakkah. Taro kamu melihat. Nah, siapa kamu di sini? Tadi saya katakan bahwa ayat ini semula khitabnya ditujukan kepada Rasulullah. Tapi tentu ini ayat ini berlaku berlaku umum. Artinya berlaku juga untuk kita semua. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Tidakkah kalian melihat wahai orang-orang yang beriman? Nah, di sini Allah menggunakan kata ro'a ya ro'u atau taro, melihat.
Karena kan dalam Al-Quran ketika Allah bicara melihat, paling tidak ada 3 uslubnya, ada 3 redaksi yang dipilih oleh Allah ketika Allah mengatakan melihat. Pertama ada menggunakan kata nadhara, nadhara yang buru, ungdur, itu artinya melihat dengan lahiriah kita, melihat dengan mata fisik kita. Itu adalah biasanya melihat sesuatu yang dekat atau melihat sesuatu yang nampak. Fangduru kaifakana akibatul mukadzibin. Nah, itu melihatnya itu dengan mata kepala kita. Melihat dengan mata lahir untuk sesuatu yang nampak. Nah, tetapi ada juga dalam Al-Quran itu ketika Allah bicara melihat itu menggunakan kata ro'a. Itu naik ya dari melihat dengan kacamata lahir, melihat dengan kacamata intelektual gitu. Melihat dengan kacamata ilmu. Nah, sehingga sering dipahami bahwa ro'a itu adalah ini, melihat dengan akal, melihat dengan akal. Atau kalau kita mau artikan, ro'a itu adalah merenungkan, memperhatikan, memikirkan. Makanya ini oleh orang-orang Muhammadiyah itu dijadikan sebagai dasar mereka menggunakan hisab gitu ya, dalam menentukan satu Syawal gitu Pak, satu Ramadan gitu, atau satu Zulhijjah gitu. Mereka lebih sepakat kalau yang disebut ru'yah gitu, itu bukan melihat dengan kacamata lahir, tapi melihat dengan kacamata ilmu, yaitu dengan cara dihisab, dihitung gitu. Itu diambil dari kata ro'a itu. Kalau melihat dengan kacamata lahir itu nadroh gitu. Nah, sementara kan dalam hadisnya Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ru'yah, bukan nadroh gitu. Jadi ru'yah itu melihat dengan kacamata ilmu. Kalau dengan kacamata ilmu itu kan sesuatu yang tidak selamanya nampak gitu. Sehingga dengan kacamata ilmu 1 tahun ke depan bahkan 10 tahun ke depan itu sudah bisa dihitung gitu. Kalau dengan ilmu hisab 10 tahun ke depan sudah bisa dihitung gitu. Beda kalau dengan kacamata lahir, kan jaraknya dekat, jaraknya pendek, dan untuk sesuatu yang nampak saja saat itu. Itu ungzur atau nadrah. Yang ketiga ada melihat itu diungkapkan dengan kata basoro. Basoro yabsiru ya. Basiroh itu melihat dengan kacamata hati, melihat dengan kaca batin. Nah, di sini Allah menggunakan kata taro. Nah, kenapa? Karena apa yang ditanyakan oleh Allah kepada Rasulullah atau kepada kita itu adalah sesuatu yang secara lahir tidak nampak pada saat itu. Tidak ada di hadapan Rasulullah, apalagi di hadapan kita tidak ada. Karena peristiwanya kan sudah terjadi di masa lalu. Jadi peristiwanya betul-betul pernah terjadi tetapi di masa lalu.
di zaman Bani Israel itu. Pada saat itu ada seorang nabi namanya, kalau tidak salah, Nabi Hizkil gitu ya. Ini Nabi Hizkil ini kurang populer ya, sehingga kita barangkali agak asing mendengarnya itu. Jadi ada Nabi Hizkil di zaman Bani Israel itu yang Allah utus kepada mereka. Nah, apa yang mesti diperhatikan itu? Apa yang mesti dipikirkan itu? Ilal ladzina, ila kepada alladzina, orang-orang yang, ismul mausul itu. Di situ ada subjek. Siapa subjeknya itu? Ya tadi orang-orang Bani Israel. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel itu? Kharaju, mereka keluar. Min diyarihim, min dari diyar. Diyar itu bentuk plural dari kata darun. Darun, daroni, diyar. Darul Arqam, nah gitu Pak. Darun Najah, nah itu dar. Darul Akhirah, nah itu. Jadi mereka orang-orang yang keluar min diyarihim, dari kampung halaman mereka, dari negeri mereka. Asalnya itu diyar itu menunjukkan ini artinya rumah gitu toh. Rumah. Tapi karena menggunakan bentuk plural gitu, sehingga banyak dipahami di sini bukan hanya rumah yang sifatnya milik individu gitu. Tapi di sini adalah rumah yang sifatnya milik kolektif ya, atau untuk milik sebuah bangsa, sebuah negeri. Wahum, nah wa dan hum, mereka itu ulufun. Uluf itu jama dari alfun. Alfun, alfani, uluf. Ribu kan, alfun itu ribu. Jadi jumlah mereka itu beribu-ribu. Bahkan salah satu makna plural jama itu menunjukkan sangat banyak gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi kuantitas, ribu itu ya 10.000 bisa kehitung, 20.000 bisa kehitung. Tapi kalau pendekatannya kualitas, uluf itu menunjukkan saking banyaknya, maka disebut beribu-ribu kita. Wah, itu orang banyak sekali, beribu-ribu, berjuta-juta. Nah itu kan tidak pasti ya berapa jumlahnya itu. Nah, siapa mereka itu? Orang-orang Bani Israel. Nah, kenapa mereka itu meninggalkan kampung halaman mereka? Hadaro, karena mereka itu takut al-mauti, kematian gitu, Pak. Kematian. Faqala, kemudian berkata, lahum, la kepada hum mereka. Siapa? Allahu, Allah. Apa isi perkataannya? Mutu, nah, matilah kalian. Nah, setelah Allah mengatakan mati, ya mati, Pak. Kan Allah itu kun fayakun. Kalau Allah itu mengatakan jadi, maka jadilah. Kalau Allah mengatakan mati, ya matilah gitu. Summa, nah, summa itu termasuk harful ataf. Harful ataf, Pak, yang artinya itu kemudian. Beda, Pak, dengan lalu. Ini kalau dalam bahasa itu beda. Kalau lalu itu fa,
Jadi harfu ataf itu kan bertingkat-tingkat. Huruf sambung, Pak. Huruf ataf itu huruf sambung. Pertama ada wa. Wa itu artinya dan. Itu menunjukkan mutlakul jam'i, itu adanya kebersamaan itu. Sehingga tidak bisa dipisah satu sama lain. Yang kedua ada fa. Fa itu bisa disebut huruf ataf ya, di samping huruf-huruf yang lain. Kan fa itu ada fa sababiyah, ada fa kos, ada fa ataf gitu. Nah, kalau fa ataf itu artinya lalu. Lalu itu sering dipahami oleh para ahli ilmu nahwu itu tartibul ittisal. Jadi disebut tartibul ittisal itu karena dalam melakukannya ada urutan tetapi secara bersambung dan tidak ada jeda waktu yang lama. Waktunya itu singkat kalau menggunakan fa itu, Pak. Makanya dalam hadis dikatakan apabila sudah menghadap kiblat fakabbir, menggunakan fa, tidak summa. Apabila kamu sudah menghadap kiblat maka bertakbirlah. Itu fa itu menunjukkan tidak ada jeda waktu. Diartikannya lalu. Kemudian yang ketiga ada summa. Nah, summa itu tartibul infisal itu. Kalau yang tadi ittisal, ini infisal. Urutan tetapi terpisah. Sehingga ada jeda waktu yang cukup lama. Walaupun para ulama tidak menyebutkan berapa fa itu singkatnya waktunya berapa, summa pun jeda waktunya berapa tidak disebutkan. Artinya summa itu kemudian, Pak, kemudian. Jadi kalau bicara itu begini, Pak nih, kita sering salah menggunakannya. Saya pergi ke Garut, nah itu, lalu ke Tasik, kemudian ke Ciamis, mestinya begitu. Lalu dulu baru kemudian gitu, Pak. Penggunaannya itu. Lalu itu kan dekat, tidak jeda waktu, baru summa. Fa baru summa. Saya mandi gitu. Lalu makan, kemudian sholat, nah gitu, Pak. Jangan begini, saya mandi kemudian makan lalu sholat, itu salah itu. Secara penggunaan huruf atop salah. Atop itu kalau dalam bahasa kita itu ini konjungsi itu, Pak. Konjungsi. Cukup banyak huruf atop itu. Ada 10 lah. Ada 10. Setelah summa itu kan ada au. Au itu atau. Litahyir itu untuk memilih. Ada am. Am juga artinya atau, cuman ada bedanya nanti. Ada imma itu sama artinya atau, itu huruf atop itu. Ada lakin, nah di sini di ayat yang 243 ada walakin, itu huruf atop. Ada juga bal itu, bal. Walakin itu tetapi artinya, Pak. Tetapi itu huruf sambung itu. Menunjukkan berlawanan itu. Bal juga huruf sambung menunjukkan berlawanan. Ada hatta, nah itu hatta itu huruf atau huruf sambung. Artinya sehingga atau sampai. Sehingga sering disebut hatta itu harful goya. Ada la nafi itu. Nah, di sini Allah menggunakan summa itu menunjukkan setelah Allah matikan mereka lalu Allah hidupkan, nah itu ada jeda waktu walaupun tidak dijelaskan berapa jeda waktunya itu.
Nah, ikhwanu fiddin arsadakumullah, ini kalau kita baca ya historis atau kisah yang terkait dengan ayat ini, dulu jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, itu di kalangan Bani Israel ya, itu Allah pernah menguji mereka, di mana ujian itu mengancam mereka terjadinya kematian atau terkena kematian. Nah, ketika mereka itu diuji dengan ancaman kematian, akhirnya mereka itu keluar, Pak, berbondong-bondong dengan jumlah yang ribuan, meninggalkan negeri mereka karena takut dengan kematian itu tuh, hadarul maut, takut dengan kematian. Lalu pada saat itu Allah mengatakan, mutu, matilah kalian. Maka semua orang yang tadinya mereka berpikir bahwa mereka itu akan selamat, akan hidup, pada akhirnya di tempat mereka mengungsi itu mati juga gitu. Jadi mereka itu menghindar kematian tapi sebetulnya menuju kematian. Itu dikarenakan yang namanya kematian itu tidak bisa dipajukan dan juga tidak bisa dipundurkan gitu. Matilah mereka itu semua. Nah, para ahli tafsir berbeda pendapat. Apa penyebab mereka meninggalkan negerinya itu? Kalau Wahbaz Zuhaili itu dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj itu mengatakan bahwa penyebab mereka meninggalkan negerinya itu karena negeri mereka diserang oleh musuh gitu. Jadi ada musuh ya, sebuah negeri yang kuat itu menyerang negeri mereka, akhirnya mereka itu meninggalkan negerinya. Meninggalkan negerinya mestinya kan dibela gitu, Pak, dipertahankan negerinya itu. Tapi karena mereka takut mati, akhirnya mereka itu semuanya keluar. Tetapi karena Allah sudah mentakdirkan bahwa mereka itu harus mati sesuai dengan waktunya, sesuai dengan ajalnya, ya mati juga gitu, Pak. Ada juga kalau seperti ini, dalam kitab tafsir umpamanya Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir itu ya, itu karya Sulaiman Al-Asqar. Beliau seorang ulama, Sulaiman Al-Asqar. Dalam kitab Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir itu mengatakan bahwa penyebab orang-orang Bani Israel keluar meninggalkan kampung halaman mereka itu karena negeri mereka itu dilanda penyakit taun waktu itu, kan, dilanda penyakit taun. Akhirnya mereka itu berbondong-bondong keluar meninggalkan negerinya. Tetapi di negeri yang mereka tuju dan mereka rasa aman, takdir Allah mengikuti juga, Pak. Maka ketika Allah katakan mutu, mati juga. Nah, termasuk dulu kan di zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman itu kan ada orang yang datang kepada Nabi Sulaiman. Dia berkata, wahai Nabi Sulaiman, kenapa saya kebelakangan ini diikuti terus oleh seseorang yang tidak saya kenal, katanya. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, itu malaikat maut, katanya, yang akan mencabut nyawamu. Takut tuh orang itu, Pak, takut. Lalu meminta kepada Nabi Sulaiman, kalau begitu tolong Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu bisa menjinakkan angin dengan izin Allah. Kalau begitu tolong saya terbangkan, katanya, dengan angin ke tempat yang sangat jauh.
oleh Nabi Sulaiman, dikabulkan permintaannya itu Pak. Ditiup taku angin eta jelema teh sampai tempat yang sangat jauh terpencil. Begitu sampai di tempat itu malaikat maut geus nepi di dinya teh gitu Pak. Aya di dinya si malaikat maut teh. Malah dikisahkan orangnya belum sampai, malaikat maut sudah sampai di tempat itu. Mati juga dia itu. Nah, jadi begini Pak. Kalau bicara kematian itu yang terpenting itu bukan bicara ini ya. Bukan bicara di mana tempatnya, dalam arti bukan di negeri A, di negeri B. Kalaupun mau bicara tempat, kita minta matinya di tempat yang baik lah, di tempat yang dimuliakan Allah. Tapi yang terpenting kalau bicara kematian itu, dalam keadaan apa kita itu mati? Dalam keadaan apa kita itu mati? Dalam keadaan taat kepada Allah atau dalam keadaan bermaksiat kepada Allah itu. Nah, itu yang terpenting yang harus kita pikirkan itu. Nah, kemudian setelah mereka itu dimatikan oleh Allah dan semuanya mati, beberapa saat kemudian Allah menghidupkan mereka kembali itu Pak. Dihidupkan lagi itu setelah mereka itu semuanya mati. Nah, ini kan luar biasa, ini menunjukkan akan kekuasaan Allah. Sekaligus ini menunjukkan adanya yaumul ba'ats itu Pak. Adanya hari kebangkitan. Jadi bagi Allah membangkitkan manusia itu sangat mudah. Seperti halnya pada peristiwa itu, Allah mematikannya sangat mudah, menghidupkannya pun sangat mudah. Kenapa Allah itu menghidupkan kembali? Karena sebetulnya peristiwa ini adalah pelajaran bagi mereka dan juga pelajaran bagi kita semua. Jadi kematian itu tidak akan bisa ditangguhkan dan tidak akan bisa dipundurkan, dipajukan. Bahkan nih kalau kita lihat nih Pak, di ayat lain ini luar biasa nih. Ini penting untuk kita orang-orang yang sudah tua khususnya ini bicara kematian itu. Ali Imran Pak, boleh dibuka itu ayat 154 halaman 70. Surat Ali Imran halaman 70 ayat 154 itu Pak. Nah itu kan di pojok atas itu ada tuh, summa anzala alaikum mimba dilgomi amanatan nu'asa yaksha ta'ifatam minkum wa ta'ifatun qad ahammatkum anfusuhum yadunnuna billahi ghairil haq dunnal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' kul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lah yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hauna. Nah ini nih kalimat berikutnya nih Pak, dilihat. Kul, katakanlah, lau seandainya kuntum, keadaan kalian itu fi buyutikum, sedang berada di rumah, sedang berada di kamar, dikunci malah Pak rumahnya juga, digembok, dipagar, dibenteng. La baraza, pasti akan keluar. Pak, ada la itu Pak, harfu taukid, pasti akan keluar. Baroza itu kan baroza itu artinya buruz, nampak Pak. La baroja, pasti akan keluar. Siapa? Alladzina, orang-orang, kutiba, yang telah ditetapkan, alaihim, kepada mereka, al-qat, kematian.
ila madojiihim, ke tempat kematiannya, ke tempat terbunuhnya kalau dalam peristiwa perang. Jadi kalau begini Pak nih, ada orang umpamanya takut mati karena terbunuh di medan perang. Lalu dia itu ngumpet di rumahnya gitu, mengunci diri di rumahnya. Itu kalau ajalnya sudah tiba dan Allah menetapkan bahwa matinya itu harus terbunuh di medan perang, orang itu akan keluar juga dari rumahnya Pak. Dia akan buka kunci pintunya, kunci pagarnya. Kalau jauh barangkali dia akan nyalakan kendaraannya, lalu dia itu akan berangkat Pak, ke tempat perang itu, mati di medan perang Pak. Walaupun seawalnya dia itu ngumpet gitu Pak, ngumpet. Bisa jadi begini, ada orang yang barangkali mati di tempat yang sebelumnya tidak pernah dia kunjungi, tidak pernah dia kenal. Katakanlah ada seseorang yang ditakdirkan mati di Kalimantan gitu Pak. Dia orang Jawa Barat, ditakdirkannya mati di Kalimantan, padahal dia belum pernah ke Kalimantan itu, belum. Tapi kalau ditakdirkannya mati di Kalimantan, itu pasti ada wasilahnya yang menjadi penyebab dia itu harus berangkat ke Kalimantan gitu Pak. Entah itu tugas kerja, entah itu karena ada teman di sana, pergi ke Kalimantan, mati aja Pak. Nah itu, jadi labaroza pasti akan keluar itu Pak, menuju kematiannya itu. Nah di kalimat berikutnya, waliyabtaliyallahu ma fis sudurikum, tujuannya itu Allah ingin menguji apa yang ada dalam dadamu, waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan Allah hendak membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah itu maha mengetahui apa yang tersimpan dalam hati. Jadi tong sieun-sieun teuing dengan kematian Pak. Sikapilah kematian itu dengan wajar gitu. Terlalu berani juga jangan itu Pak. Ayeuna kulantaran teu sieun maot erek ancrup we kana seuneu nya entong oge gitu. Teu sieun ku mati aya sekumpulan harimau sampeurkeun ya enggak boleh juga. Terlalu takut juga jangan. Sikapi dengan wajar lah. Sikapi dengan pas, dengan cerdas itu. Nah itu kalau bicara kematian, yang harus kita takutkan itu adalah kalau kita mati mutu, dalam ayat lain itu mutu bigoidikum, itu mati dalam membawa kemurkaan Allah kepada kalian. Nah orang-orang yang lari dari medan perang itu adalah mati dalam keadaan murka Allah itu. Mereka lari dari kampung halamannya, meninggalkan tanggung jawab membela negaranya, membela agamanya, yaitu mati dalam kemurkaan Allah. Inna sesungguhnya Allah ladu sungguh, du memiliki fadlin, keutamaan, karunia, alan nasi terhadap manusia. Walakin dan lakin tetapi, nah itu ini makan huruf nunnya pakai tasdid, itu disebutnya nun sakilah. Itu menunjukkan tetapinya itu sangat gitu. Walakin itu bukan walakin akan tetapi aksaron nasi, aksaro kebanyakan annasi manusia, la yaskurun itu bersyukur tidak bersyukur. Bagaimana
yang disebut manusia yang tidak bersyukur. Ya kalau dikembalikan kepada ayat ini, Pak nih, kepada ayat ini, manusia yang tidak bersyukur itu adalah manusia yang tidak mau berjuang membela agama Allah itu. Manusia yang ketika agamanya dihina gitu Pak, negerinya dijajah gitu, itu mereka tidak mau mempertahankan. Mereka malah lari meninggalkan negerinya, mereka malah lari meninggalkan agamanya karena tadi hadzarul maut, karena takut mati itu kalau mau dikembalikan kepada ayat ini gitu. Karena ayat ini tadi berbicara tentang orang-orang Bani Israel yang lari dari negerinya karena takut mati. Nah setelah mereka itu mati, kemudian ada seorang nabi lewat. Nah nabinya itu dikisahkan Nabi Hizkil gitu. Lalu Nabi Hizkil itu berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkan ya, tolong hidupkan kembali mereka. Nah setelah Nabi Hizkil itu berdoa, Allah kabulkan doanya, lalu Allah hidupkan mereka. Tetapi para ahli tafsir mengatakan begini, mereka itu hidup bukan karena doanya Nabi Hizkil, bukan itu Pak. Tapi mereka itu hidup karena sebetulnya ajal mereka itu belum habis, belum. Lalu kenapa kok mereka dimatikan? Karena tujuannya ingin menguji mereka Pak, sekaligus ingin memberikan pelajaran kepada mereka bahwa kematian itu milik Allah, di tangan Allah, dan bahwa kebangkitan itu ada, sehingga Allah hidupkan kembali mereka. Nah, itu para ahli tafsir mengatakan begitu. Cuman wasilahnya itu melalui doanya Nabi Hizkil. Satu ayat lagi nih, waqatilu, nah, dan berperanglah kalian dan berjihadlah kalian. Nah ini salah satu alasan kenapa Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa kenapa mereka lari dari negerinya itu karena takut berperang, karena dalam ayat berikutnya ada kata-kata qatilu, waqatilu, dan berperanglah kalian fi di sabili jalan Allahi Allah. Jadi kalau ada musuh menyerang, bukan lari tapi hadapi. Kalaupun mau mundur itu dalam rangka mengatur siasat itu Pak. Bahkan itu kan salah satu dosa besar yang membinasakan. Itu dalam hadis itu kan ada watawalla yauma zahfi gitu kan. Orang yang lari dari medan perang itu dosa besar, itu termasuk dosa besar, kecuali kalau larinya itu tadi dalam rangka menyusun strategi gitu Pak, mundur sementara menyusun kekuatan kemudian maju lagi. Jadi berjuanglah kalian, berjihadlah kalian fisabilillah, di jalan Allah. Tentu dengan konteks jihad yang luas, dengan konteks jihad yang luas. Jadi kalau ada masalah itu bukan lari dari masalah, tetapi sikap yang bijak itu kalau ada masalah ya dihadapi, diselesaikan. Karena semua masalah itu Allah sudah siapkan solusinya sebetulnya. Tinggal kita punya kemauan, punya ilmu, punya keberanian untuk menyelesaikan masalah itu. Kan jihad itu salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah, Pak. Walaupun tadi saya katakan tentu dengan pemaknaan jihad yang luas. Kalau memang jihadnya harus mengangkat senjata, yaitu penyelesaiannya begitu. Kalau memang bisa ditempuh dengan selain mengangkat senjata, ya tempuhlah dengan selain mengangkat senjata. Tapi kalau memang harus mengangkat senjata, ya angkatlah senjata.
Jadi bukan lari dari masalah. Kenapa? Karena ketika orang itu lari daripada masalah, dia itu lari dari masalah menuju masalah yang lain. Orang itu ketika lari dari masalah bukan selesai tapi malah bertambah. Sok ayeuna tong jauh-jauh. Suami istri punya masalah di rumah. Lalu si suami itu balik atau kabur. Nah itu kan dengan kabur itu malah nambah masalah, Pak. Kudu diteangan meureun ku anakna, ku pamajikanna, teangan ku kolotna, teu kapanggih lapor ke polisi, nambah masalah itu teh. Itu kalau orang lari dari masalah begitu. Mestinya kalau ada masalah suami istri ya diselesaikan gitu, Pak. Dikomunikasikan dengan baik kan begitu. Jadi waqatilu fisabilillah, tetapi setiap penyelesaian masalah yang kita tempuh ya konteksnya bingkainya harus fisabilillah. Niatnya karena Allah, caranya diridhoi oleh Allah, orientasinya pun mendapatkan ridha Allah. Makanya kalau ada masalah itu harus berpikir jernih, Pak. Karena dengan berpikir jernih, solusi akan datang. Tapi kalau orang itu ada masalah kemudian panik, maka biasanya masalah itu bukan selesai, tapi malah bertambah. Atau solusi yang diberikan pun bukan solusi yang tepat. Solusinya itu solusi yang tidak karuan kalau orang itu panik. Maka disitulah pentingnya ketenangan jiwa, disitulah pentingnya berpikir jernih. Ya tentu kan ada tahapan-tahapannya, Pak. Umpamanya begini tahapannya nih. Ketika ada masalah itu yakini ini ujian dari Allah. Biar kita tenang gitu, Pak. Yakini ini ujian dari Allah. Yang kedua, dengan ada masalah ini nih, pasti Allah pun sudah siapkan obatnya gitu, Pak. Sudah siapkan solusinya. Yang ketiga, kalau saya ini berjuang menyelesaikan masalah, maka saya itu akan naik derajatnya gitu. Karena saya berhasil mengatasi masalah. Yang keempat, yakin masalah itu akan bisa diselesaikan. Itu insya Allah kalau orang itu begitu akan tenang gitu, akan tenang. Tarik nafas dulu gitu, Pak. Kalau menurut orang medis itu tarik nafas melalui mulut, keluarkan melalui hidung 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kalau belum bisa minum dulu, duduk, berpikir yang tenang gitu, Pak. Kalau ada masalah itu begitu. Dan jangan lupa bertawakal kepada Allah itu. Bersandar diri sepenuhnya kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah anna sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Nah ini kan sebetulnya Allah menampakkannya atau memperkenalkan asma'nya dengan sami'un dan alimun. Ini kan sebetulnya di satu sisi merupakan motivasi bagi kita, Pak. Merupakan motivasi bahwa semua masalah yang datang kepada kita, apapun beratnya, entah itu diserang oleh musuh, Pak, negeri kita, entah itu ditimpa wabah taun sekalipun, itu bukan tanpa pengetahuan Allah. Bukan Allah itu tidak tahu, tidak mendengar. Allah itu tahu, Allah itu mendengar. Cuman Allah itu ingin melihat bagaimana sikap dan respon kita
dalam menyelesaikan masalah itu Pak. Apakah kita itu menghadapinya tentu dengan ilmu, dengan cara yang baik, benar, atau kita tadi seperti orang-orang Bani Israel, kharaju min diyarihim hadaral maut, mereka meninggalkan negerinya karena takut mati. Nah, jadi ada motivasi di situ, sekaligus ya ada ancaman juga. Ancaman bagi orang-orang yang lari dari masalah, tidak memperdulikan masalah, tidak mau cari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, sikap tidak pedulinya itu atau sikap lari daripada masalah itu didengar oleh Allah yang Maha mendengar, diketahui oleh Allah yang Maha alim. Nah, ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.